Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang masalah bab wudhu. Karena sewaktu saya mengisi pengajian di jamaah ibu-ibu, begitu saya membahas tentang masalah wudhu, ternyata masih banyak sekali orang yang kurang paham tentang masalah wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, dan secara praktek niat itu harus dibarengkan dengan sewaktu membasuh muka. Wajibnya wudhu itu secara gerakan membasuh yang pertama kali, basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah. Kalau membasuh pada basuhan wudhu itu sampai berlebihan, melebihi dari bilangan 3, maka itu menjadi hukum makruh. Tidak membatalkan wudhu, tapi hukumnya makruh. Basuhan yang nomor 4 tidak ada pahalanya karena makruh. Bahkan ada salah satu keterangan, barang siapa orang itu berwudhu kemudian di saat dia membasuh itu melebihi dari bilangan 3, selain itu hukumnya hanya sebatas makruh, itu ada madharat yang akan dia terima. Apa itu madharatnya? Madharatnya itu orangnya itu mudah lupa, orangnya gampang lupa, meletakkan sesuatu lupa, janji dengan orang lupa, pokoknya sering lupa. Itu ternyata perkara makruh itu ada madharatnya juga. Masya Allah, kayak begitu. Sekarang yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang berkaitan dengan cara kita membasuh agar kita tidak salah. Jadi hukum membasuh dengan hukum mengusap itu tidak sama. Kalau membasuh itu ada airnya, ada genangannya air di sini. Ada genangan air, ini namanya ada genangan air, lalu ini namanya membasuh. Kalau mengusap itu cuma basah tapi tidak ada genangannya, ini namanya mengusap. Nah, ini perbedaan dari semua basuhan mulai awal sampai akhir membasuh kaki. Kalau yang namanya membasuh itu harus pakai air yang ada genangannya gitu. Yang akan saya sampaikan di sini, di saat kita mengerjakan wudhu, yang wudhunya itu dalam kondisi-kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal kan banyak air tuh, lagi di pancuran gitu kan. Di saat wudhu ini untuk rukun yang pertama kan, nawaitul wudhu alirrafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, diselesaikan pada basuhan yang pertama. Itu niatnya diselesaikan pada basuhan yang pertama. Lalu kalau di saat membasuh lalu digosok-gosokkan begini, kalau waktu digosok-gosokkan ini dengan tanpa dilepas, ini tangan masih tetap menempel walaupun dia digosok-gosok sampai 100 kali, itu tidak menjadi mustakmal. Tapi kalau begitu sudah lepas dikembalikan lagi, nah ini poinnya di sini yang perlu diperhatikan, maka menjadi mustakmal dan wudhunya tidak sah. Ya, yang perlu diingat, contoh misalnya di saat kita membasuh tangan, kalau pakai air banyak kan enak ini, karena airnya banyak dia mengalir kan. Nah, kalau air yang sedikit, apa bisa yang penting membasuh, pakai hukum membasuh. Air itu tergenang di sini, ada airnya di sini, plek, lalu sampai rata, nggak apa-apa ini, sampai rata. Yang penting tangan jangan sampai lepas dari tangan yang kita basuh. Kalau pakai air yang memang kita mencukup-cukupkan, maka ini sudah dihukumi membasuh selama ini tidak terlepas. Cuman kalau walaupun ini ada genangan, plek, lepas, nah dikembalikan udah nggak jadi, ini menjadi mustakmal. Itu cara membasuh. Kalau untuk air banyak enak karena dia mengalir. Kalau airnya lagi sedikit, caranya seperti itu. Tetap jangan sampai lepas ya.
diratakan. Selesai. Gitu. Kalau sampai lepas kemudian dikembalikan begini, menjadi mustakmal dan wudunya tidak sah. Ini poin yang perlu diperhatikan, semoga bisa difahami. Dan itu semuanya kayak gitu, mulai awal sampai akhir cara membasuh, terkecuali mengusap sirah. Kalau mengusap sirah ini memang tidak membasuh kan. Kalau mengusap sirah tuh pakai air gini aja nggak apa-apa, ya namanya ngusap. Kalau ngusap itu tidak pakai genangan, mengusap lain dengan membasuh. Kalau membasuh harus ada air yang menggenang di sini, kalaupun pakai air yang sedikit itu kayak gitu. Terkecuali airnya banyak berarti diarahkan ke pancuran sehingga airnya mengalir, kayak gitu. Awal basuh sampai akhir basuh itu kayak begitu. Semoga bisa dipahami, walaupun secara singkat saya menerangkan, tidak saya praktekkan dari awal sampai kaki. Jelas poinnya di saat kita memakai hukum membasuh harus pakai air yang menggenang, ada airnya ya, ada airnya. Di sini ada airnya, gitu. Kalaupun misalnya dibasuhkan, jangan sampai terlepas. Walaupun di saat gosok-gosokan jangan sampai terlepas. Keduanya juga sama, jangan sampai terlepas. Ketiganya jangan sampai tangan terlepas dari tempat yang dibasuh kalau airnya agak sedikit, terkecuali kalau airnya banyak. Karena dia kan kalau digini-gini dilepas kan dia tetap ngalir nih air yang dari pancuran itu. Nah itu nggak ada masalah. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat yang berkaitan dengan wudu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.